Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru, yaitu dua kabar mendesak ya untuk 193.954 guru lulus PG P3K 2021 terkait akun SSCASN dan alasan guru PG P3K 2021 ikut pendataan honorer. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan saja tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa update informasi terbaru dari kami. Baik, untuk mengefisiensi waktu kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point ke informasinya. Jadi di sini ada informasi penting dari jpnn.com ya. Di sini dikatakan para guru yang sudah lolos passing grade seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2021 sebaiknya jangan merasa aman dulu. Ini ada garis bawah ya. Jadi untuk rekan-rekan guru yang sudah lolos PG, jangan langsung memvonis bahwa sudah aman ya. Jadi kita katakan jangan merasa aman dulu. Tentunya dari artikel ini ada alasannya Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan sebab tidak ada jaminan jika 193.954 guru lulus PG diangkat seluruhnya tahun ini. Oke, bisa jadi Bapak Ibu ya, untuk tahun ini dari 193.954 guru lulus PG itu pasti akan ada yang diangkat menjadi ASN P3K. Tetapi tidak ada yang berani menjamin Bapak Ibu ya, tidak ada yang berani menjamin bahwasanya ke 193.954 guru yang lulus PG bakalan diangkat seluruhnya tahun ini. Itulah dikatakan ya, sehingga dikatakan bahwasanya guru yang sudah lolos PG itu jangan merasa aman dulu. Nah, itu alasannya Bapak Ibu ya. Menurut admin pribadi, salah satu penyebabnya seperti ini ya. Karena ini terkait dengan persoalan kuota formasi ya. Kuota formasi yang beberapa bulan terakhir ini selalu menjadi polemik atau persoalan untuk 193.954 guru lulus PG. Nah, di sini kita bisa cek bersama Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat bahwasanya ini langsung dari pihak BKN ya, dari Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Bapak Suharmen. Di sini beliau mengatakan untuk status guru yang sudah lolos passing grade itu sebenarnya sudah diatur dalam sejumlah regulasi. Pengangkatan mereka menjadi P3K sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 dan turunannya di Kepmenpan RB. Namun, beliau menyarankan agar guru yang lulus PG yang bekerja di instansi pemerintah, sekolah negeri itu tetap didata ya. Jadi tetap didata oleh BKD atau Badan Kepegawaian Daerah, seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya, bahwasanya meskipun sudah ada jaminan di Permenpan RB ya nomor 20 tahun 2022 dan turunannya di Kepmenpan RB, namun tentunya untuk guru-guru yang sudah lolos PG itu tetap harus didata ya, didata oleh BKD. Nah, tentunya ini ada alasan tersendirinya Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat alasan tersendirinya seperti ini. Kalau dibilang sudah ada data di Dapodik, ya nggak apa-apa, tetap dimasukkan ke dalam pendataan non-ASN BKN. Malah lebih bagus agar bisa disinkronkan datanya, terangnya kepada jpnn.com. Nah, ini salah satu alasan dari pihak BKN ya, bahwasanya meskipun guru yang sudah lolos PG itu datanya sudah ada di Dapodik, tetapi alangkah baiknya kalau misalkan tetap dimasukkan ke dalam pendataan non-ASN ya. Karena kenapa? Supaya nanti itu jauh lebih bagus agar nantinya bisa disinkronkan datanya ya, terangnya kepada jpnn.com. Beliau mengingatkan para guru yang sudah lolos PG tidak ada ruginya tercatat dalam database BKN, sebab harus diingat pemerintah akan mengambil kebijakan penyelesaiannya dari data tersebut. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami, bahwa untuk kebijakan penyelesaian guru yang sudah lolos PG itu sebenarnya ya tidak ada ruginya kalau misalkan Bapak Ibu masuk dalam database-nya BKN.
Jadi nantinya itu kalau misalkan guru lolos PG itu masuk dalam database BKN, maka nantinya itu pemerintah bisa mengambil penyelesaian dari data tersebut. Itu yang menjadi alasan utama ya, sehingga guru lolos PG di negeri itu sebaiknya tetap ikut dalam pendataan honorer. Nah, di sini katakan selain itu, lanjutnya apakah ada jaminan 193.954 guru yang sudah lolos passing grade itu diusulkan penetapan NIP P3K oleh instansi sampai rentang waktu 2023. Faktanya Bapak Ibu ya, kita berbicara fakta. Faktanya sampai hari ini masih ada instansi yang belum mengajukan usulan nomor induk P3K 2021. Jadi jangankan yang 193.000, yang nomor induk P3K 2021 sebenarnya masih ada Bapak Ibu ya, instansi yang belum mengajukan. Sehingga kita masih pusing ya memikirkan terkait nasib atau jaminan 193.954 guru lulus PG untuk diusulkan penetapan NIP-nya sampai rentang waktu 2023. Karena tentunya yang diselesaikan dulu adalah P3K 2021 yang belum ada NIP-nya Bapak Ibu atau nomor induk P3K-nya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oleh karena itu, untuk mengisi waktu-waktu sekarang, Bapak Ibu yang sudah lolos PG usahakan fokus dulu di pendataan honorer ya. Fokus memasukkan datanya untuk ikut di aplikasi pendataan honorer. Itu sebaiknya jalan keluar yang jauh lebih baik Bapak Ibu ya. Nah, yang bahaya lagi, kata Deputi Suharmen, sudah tidak masuk Dapodik, tidak didaftarkan pula di pendataan non ASN. Kalau sudah begitu, yang merasakan dampaknya adalah guru yang lulus PG sendiri, sebab yang tidak masuk data dianggap bukan tenaga non ASN lagi. Intinya Bapak Ibu ya, bahwasanya ketika Bapak Ibu tidak ada di Dapodik, kemudian juga tidak ada di pendataan, makanya nantinya Bapak Ibu itu sudah tidak dianggap sebagai non ASN lagi, sehingga sulit untuk diakomodir Bapak Ibu ya, diakomodir menjadi ASN P3K. Itu yang harus Bapak Ibu cermati dan Bapak Ibu pahami sih sebenarnya menurut admin pribadi. Oleh karena itu, dia menghimbau agar guru lulus PG untuk tetap didata. Pendataan sampai 30 September ya. Jadi sampai 30 September. Kemudian instansi wajib mengumumkan data tersebut ke publik selama 10 hari kerja terhitung sejak 1 Oktober. Nah, dalam rentang waktu 1 sampai 31 Oktober, seluruh honorer bisa mengecek data-datanya apakah masuk pendataan atau tidak, bisa juga melihat apakah ada honorer bodong. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu itu bisa melakukan pengecek data honorer itu mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ya. Karena kenapa? Untuk proses pendataan itu sampai 30 September. Jadi nantinya instansi itu berkewajiban mengumumkan data tersebut ke publik selama 10 hari ya, terhitung sejak 1 Oktober 2022. Ini yang harus Bapak Ibu pahami. Jika tidak masuk pendataan atau melihat ada data bodong, segera laporkan ke Helpdesk BKN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selain itu, bagi honorer yang ternyata salah menginput datanya, tambah Suharmen masih bisa memperbaiki datanya sampai 31 Oktober. Namun dia mengingatkan pendataan tenaga non ASN ini bukan otomatis diangkat menjadi CPNS atau P3K. Nah, sekali lagi admin katakan, pendataan tenaga non ASN ini bukan otomatis diangkat menjadi CPNS atau P3K. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjutkan lagi terkait dengan akun SSC ASN. Bapak Ibu, di sini ada beberapa info mendesak juga untuk akun SSC ASN, terutama untuk pelamar prioritas 1. Bahwasanya Bapak Ibu harus ketahui, Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat akun SSC ASN. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus mengingat kembali user dan password Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Untuk nantinya melihat penempatan real Bapak Ibu terkait penempatan P3K 2022, itu wajib Bapak Ibu untuk login kembali di akun SSC ASN menggunakan user dan password ya. Jadi kalau lupa, Bapak Ibu harus mengingat pertanyaan pengaman ya, dan harus bisa mereset sandi menggunakan email yang sudah didaftarkan tahun lalu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berhasil login, maka Bapak Ibu itu kemungkinan tidak perlu update data dan tidak memilih formasi. Nantinya formasi atau penempatannya itu akan muncul sendiri dari sistem Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi untuk timeline ya, rencana penetapan kebutuhan P3K. Bapak Ibu, untuk rencana pembukaan pendaftaran CASN itu kemungkinan di minggu ketiga ya.
kalau di timeline ini itu di minggu ketiga dan minggu keempat. Namun ini masih bersifat sementara karena bersifat timeline. Dalam artian belum ada tanggal pasti. Jadi sebaiknya tunggu saja pengumuman resmi dari Panselnas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.